Kalau bicara soal kontestan paling keren sepanjang sejarah acara Alone, sudah pasti Jordan sang dewa rusa dari musim ke-6. Hanya dengan busur dan panah, dia menumbangkan seekor rusa besar seberat ratusan kilogram. Di waktu luangnya, dia memasang perangkap untuk menangkap kelinci liar. Bahkan Wolverine yang mencuri makanannya tidak bisa lolos dari pisaunya yang tajam. Awalnya dikira dia akan kelaparan saat Arktik membeku, tapi siapa sangka dia malah dengan mudah menangkap ikan seberat belasan pon. Bagaimana sebenarnya cara dia melakukannya? Ikuti kami untuk menyaksikan perjalanan Jordan menuju kemenangan dalam sekali tonton. Waktu menunjukkan hari ke-6. Jordan pertama kali muncul di depan kamera, tinggal di sebuah pondok sederhana. Dia membuat alat panggil rusa besar dari kulit pohon birch. Setelah itu, dia keluar untuk melakukan pemeriksaan rutin hariannya. 2 hari sebelumnya, dia sudah memasang banyak sekali perangkap di sekitar, berharap bisa menangkap beberapa kelinci salju liar yang lewat. Sebagai kontestan paling kurus di arena ini, mengandalkan kelaparan saja bukanlah tandingan bagi peserta lain. Sementara suhu musim dingin di sini bisa turun hingga minus 15 derajat. Sebaiknya simpan makanan sebanyak mungkin sebelum cuaca buruk datang. Di kampung halamannya di Virginia, pengalamannya tumbuh di pedesaan membuat Jordan terbiasa menyendiri. Dia juga pernah menghabiskan banyak waktu belajar teknik dari para penggembala rusa kutub lokal di Siberia. 5 tahun itu membuatnya menguasai cara hidup di daerah dingin, memancing, memasang perangkap, dan berburu. Semua itu bukan masalah baginya. Baginya, tantangan tersulit adalah meninggalkan keluarganya. Mengingat hadiah $500.000 AS cukup untuk mengubah hidup, sebagai tulang punggung keluarga, dia tidak mungkin melewatkan kesempatan ini. Setelah memeriksa lingkungan sekitar, dunia Jordan seakan runtuh. Kecuali lokasi kampnya yang merupakan sebuah oasis, tempat-tempat lain hanyalah bekas kebakaran hutan. Ini berarti semua hewan kecil telah diusir, membuatnya sedikit kesulitan untuk sesaat. Meskipun keahliannya sudah maksimal, tanpa mangsa, semuanya hanya omong kosong. Waktu menunjukkan hari ke-9. Pagi-pagi sekali, Jordan mendapatkan panen besar. Saat memeriksa perangkap, dia berhasil menangkap 4 kelinci salju liar. Ini langsung mengubah pandangannya terhadap daerah ini. Dia menggantung hasil buruannya di depan pintu, menunjukkan kondisi keluarganya yang berkelimpahan. Kembali ke dalam, dia menguliti kelinci salju liar itu. Di dalamnya mengalir susu kelinci segar. Jordan langsung menunduk dan menyeruputnya beberapa tegukan besar. Dikatakan kandungan proteinnya beberapa kali lipat lebih tinggi dari sapi. Untuk makan siang, dia memasak otak kelinci dengan jeroannya. Kaya akan elemen renik yang dibutuhkan tubuh. Meskipun tidak enak, itu lebih baik daripada kelaparan. Waktu menunjukkan hari ke-15. Tengah malam, seekor rusa besar berlari di luar kamp. Untuk menghindari membuatnya kabur, Jordan tidak bangun untuk memeriksa. Saat fajar menyingsing, dia pun bangun pagi-pagi. Penemuan semalam memberinya harapan untuk bisa makan daging. Jika dia bisa menangkap 1 ekor, itu akan menutupi kekurangan lemak tubuhnya yang rendah. Dia berpakaian rapi dan bersiap untuk keluar. Di alam liar, dia sangat tahu pentingnya lemak. Lemak bisa membantu tubuh menyerap vitamin dan mengurangi kehilangan panas. Dan kelinci-kelinci ini tidak bisa memberikannya itu. Di tanah di depan, tercetak jejak kaki rusa besar. Membentang dari semak-semak hingga ke rawa. Pantas saja suara semalam begitu jelas. Ternyata jaraknya hanya 20-30 meter dari tempat perlindungannya. Memikirkan ini, Jordan tidak bisa menahan untuk menelan ludah. Bagaimana mungkin dia melewatkan protein yang datang ke depan pintu? Kembali ke kamp, dia berencana membuat perangkat peringatan dini. Jika ada rusa besar lain yang lewat, ini akan memberinya peringatan. Ujung tali parasut dihubungkan ke kaleng bekas. Tali itu membentang dari padang rumput sampai ke rawa. Dengan pengaturan yang begitu cermat, diharapkan rusa besar itu tidak akan mengecewakan niat baiknya. Waktu menunjukkan hari ke-16. Saat ini adalah musim kawin rusa besar. Karena mangsa tidak datang sendiri, Jordan terpaksa turun tangan sendiri. Dia membawa alat panggil rusa besarnya keluar. Dengan meniru suara betina, dia menarik rusa jantan di sekitar. Apakah ini akan berhasil atau tidak, dia juga tidak yakin. Setelah memanggil beberapa kali, sisanya hanyalah menunggu. Begitulah dia terus menunggu hingga sore hari. Di luar terdengar suara gagak yang berkaok-kaok. Pengalaman memberitahunya kemungkinan besar ada beruang grizzly yang lewat. Tepat saat dia tidak menganggapnya serius, terdengar suara kaleng berbunyi. Tanpa pikir panjang, Jordan mengambil busur dan panahnya. Dia merendahkan tubuhnya sebisa mungkin agar tidak terlihat oleh mangsa. Saat dia maju, kamera memperbesar gambar. Wah, ternyata benar rusa besar yang ditunggu-tunggu. Kesempatan tidak datang 2 kali. Jordan meletakkan kamera dan maju ke depan. Setelah membidik, dia melepaskan 1 anak panah tajam. Sayangnya, panah itu melesat di antara kedua kaki rusa besar itu.
Dia ingin menembak lagi, tapi baru sadar hanya membawa satu anak panah. Menghadapi situasi ini, dia hanya bisa pasrah mengaku kalah. Tapi setidaknya ini membuktikan bahwa sistem peringatan dininya efektif. Waktu menunjukkan hari ke-19, dibandingkan berdiri di tepi danau dan tidak mendapatkan ikan apapun, Jordan lebih suka memasang perangkap dan berburu. Kehilangan rusa besar pertama membuatnya sedikit sedih. Dia hanya bisa menebus kerugian ini dengan mangsa lain. Hasilnya, setelah memeriksa sekeliling, tidak ada yang tertangkap. Setiap kali semangatnya menurun, dia teringat ayahnya. Itu adalah kisah tentang cacat fisik tetapi berjiwa kuat. Selalu bisa menjaga sikap optimis kapanpun, adalah wujud kekuatan seseorang. Karena menganggur, Jordan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Teringat akan kegagalan berburu karena jarak yang terlalu jauh. Dia bersiap membuat pagar di seberang rawa. Pertama, dia melunakkan serat pohon dengan punggung kapak, lalu menebangnya dengan sekali tebasan dari belakang. Sangat mudah menumbangkan sebatang pohon muda. Kemudian menancapkan 2 cabang di bagian mahkota pohon. Disusun ke atas, pagar sederhana pun jadi. Bagian sisanya juga dikerjakan dengan langkah yang sama. Saat rusa besar bertemu rintangan, pilihan pertamanya bukan melompatinya. Dengan begitu, dia punya cukup waktu untuk menembak. Sekarang dia hanya berharap kesempatan akan datang lagi. Waktu menunjukkan hari ke-20. Dia bangun dari tidurnya di camp dengan mata mengantuk. Pikirannya penuh dengan harapan akan hewan raksasa itu. Seperti biasa, dia melakukan pemeriksaan rutin di sekitar. Perangkap kelinci masih kosong, tepat saat Jordan bangkit berdiri. Kebetulan sekali, dia melihat seekor rusa besar yang lewat. Seketika itu juga dia langsung masuk ke mode berburu. Dia melepaskan satu tembakan telak. Pengalaman memberitahunya bahwa tembakannya kena. Adrenalinnya melonjak karena gembira. Demi keamanan, dia mengikuti dari kejauhan. Tiba di lokasi tempat rusa besar itu terkena panah. Dari gelembung di jejak darah, sepertinya panah mengenai paru-paru. Terus maju, jejak darahnya tiba-tiba menghilang. Jejak kakinya juga tidak terlihat lagi. Tepat saat Jordan mengira santapan besarnya telah kabur, dia menemukan rusa besar itu tergeletak di semak-semak. Melihat situasinya, dia ingin segera mengakhiri penderitaannya. Perlu diketahui, seekor hewan besar yang terluka di paru-parunya membutuhkan 6 jam untuk benar-benar mati. Sekarang tidak ada cara lain selain menunggu. Dalam sekejap, 3 jam berlalu. Jordan terus menggumamkan mantra agar rusa itu tumbang. Detik berikutnya, rusa besar itu secara ajaib berdiri, disusul oleh suara dentuman hewan raksasa itu roboh. Astaga, Jordan yang sangat gembira terus berteriak. Yang tergeletak ini bukanlah daging rusa biasa. Tidak berlebihan jika ini disebut uang $500.000. Namun pekerjaan berat baru saja dimulai. Dia harus memotong-motong rusa seberat hampir 500 kilo lalu dengan pisau kecil ini. Bahkan bagi pemburu berpengalaman dengan peralatan lengkap, juga butuh 2 jam untuk menyelesaikannya. Selama prosesnya, Jordan hanya bisa berdoa agar tidak ditemukan oleh beruang yang sedang mencari makan. Setelah memotong daging paha dari satu sisi, dia membersihkan organ dalam untuk mencegah pembusukan. Lihatlah jantung rusa ini, lebih besar dari kepalanya. Jarak dari sini ke camp hanya 800 meter. Begitulah, sambil memotong, dia juga mengangkutnya ke camp. Baru pada pukul 10 malam semuanya selesai ditangani. Keesokan harinya, Jordan kembali sibuk bekerja, menggantung daging rusa di pohon agar tidak dicuri. Untuk mencegah tikus, dia bahkan khusus membuat tripod. Tapi membiarkannya seperti ini bukanlah solusi jangka panjang. Pada suhu saat ini, dagingnya akan membusuk hanya dalam 5 hari. Tidak ada waktu untuk membangun rumah pengasapan. Jadi dia memindahkan semua daging ke dalam pondoknya, mewujudkan desain kamar tidur dan dapur yang terintegrasi. Setengah jam kemudian, dia memeriksa kondisinya. Terlihat permukaan daging dilapisi selaput asam. Ini bisa mencegah bakteri berkembang biak dan memperlambat proses pembusukan. Tidak ingin daging rusa yang didapat dengan susah payah dicuri. Malam ini Jordan ditakdirkan untuk tidak bisa tidur nyenyak. Dia menutupi daging di rak dengan dahan pinus. Dia kembali ke pondoknya dan berjaga dengan setengah tidur. Predator yang berani mencuri pasti akan dibuat tidak bisa kembali. Waktu menunjukkan hari ke-23. Salju tebal turun di Arktik. Saat kontestan lain kelaparan. Jordan sedang memasak sate tusuk raksasa di campnya. Kualitas daging ini hanya dengan melihatnya saja sudah membuat ngiler. Sekali gigit, renyah di luar, empuk di dalam, mulut penuh aroma daging. Makanannya sudah selesai diasap. Suhu juga sudah turun di bawah 0. Dengan daging sebanyak ini, dia tidak punya kekhawatiran lagi. Waktu menunjukkan hari ke-36, Jordan sudah menjalani kehidupan mewah di alam liar. Merasa daging rusanya agak kering, dia membuat tusuk gigi dari dahan untuk dijadikan sikat gigi. Bahkan di alam liar, dia tidak boleh lupa merawat giginya. Kemudian dia memulai pemeriksaan rutin hariannya.
Tak disangka, setelah diperiksa, dia sangat terkejut. Terlihat jejak kaki Wolverine yang jelas di tanah. Semangat mereka yang tak kenal lelah bahkan membuat Jordan takut. Melihat jejak kaki itu mengarah langsung ke ruang penyimpanan daging. Seketika membuatnya panik, sepertinya dia harus membuat perangkat peringatan untuk mencegah pencurian. Dalam sekejap, malam tiba. Jordan sudah bersiap untuk menghadapi predator itu secara langsung. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari luar. Dia mengintip dengan hati-hati. Detik berikutnya, dia bertatapan dengan seekor Wolverine. Saat kembali ke kemah, suasana hatinya masih belum tenang. Dia bersyukur tidak bertindak gegabah. Penampilannya yang mengancam memang agak menakutkan. Cakar mereka panjangnya 4 inci. Dengan tangan kosong, mustahil melawannya. Waktu menunjukkan hari ke-37, Jordan keluar dari kemah pagi-pagi. Hal pertama yang dilakukannya adalah memeriksa ruang penyimpanan daging. Dia pikir setelah mengusir Wolverine semuanya akan aman. Setelah diperiksa, 1 galon lemak telah hilang. Itu adalah sumber kehidupan untuk bertahan hidup di alam liar. Ketika asupan gula dan karbohidrat tidak mencukupi, tubuh akan membakar lemak. Dan kaleng itu mengandung sekitar 35.000 kalori energi. Jika kehilangan 5-10 pon daging, Jordan masih bisa tahan. Bagi dia yang kadar lemak tubuhnya sudah rendah, lemak itu sangat berharga, setara dengan hadiah utama $500.000. Seperti kata pepatah, sabar ada batasnya, semakin dipikirkan semakin marah. Setelah berpikir matang, dia memutuskan untuk menggunakan kaleng dan tali parasut. Untuk membuat sistem peringatan dini, Wolverine dikenal sebagai hewan yang ganas. Bahkan tidak takut menghadapi sekelompok serigala. Dia menghubungkan beberapa kaleng dengan tali parasut. Saat bergoyang, akan mengeluarkan suara yang nyaring, lalu dia memasangnya di jalur yang pasti dilewati, disesuaikan dengan tinggi Wolverine. Setelah selesai, Jordan menguji hasilnya. Begitu tersentuh, suara kaleng langsung terdengar. Kita lihat saja siapa yang masih berani mencuri makanan. Malam pun tiba, Jordan duduk di kemah menunggu predator rakus itu. Alasan dia sangat menginginkan hadiah uang ini adalah agar punya lebih banyak waktu bersama keluarga. Setidaknya bakat anak-anaknya tidak akan terkubur. Saat dia sedang berpikir, terdengar suara kaleng dari luar. Wah, benar-benar ada yang tidak takut mati. Dia keluar membawa busur dan panah, menahan napas menunggu mangsanya. Setelah melihat target, Jordan memanahnya hingga menancap ke tanah, segera kembali dan mengambil kapak di tanah dengan sebuah pukulan fisik yang keras. Detik berikutnya, Wolverine itu pasti sangat menyesal. Seharusnya ia tidak mengganggu cadangan makanan seorang pemburu. Waktu menunjukkan hari ke-39, saat peserta lain kelaparan, Jordan sudah bisa makan daging sepuasnya. Daging Wolverine sudah selesai dia olah, bentuknya terlihat sedikit mirip vampir. Seiring dengan bertambahnya makanan, dia kembali sibuk bekerja. Dia tidak ingin tragedi terulang kembali. Cara terbaik adalah membangun ruang penyimpanan di atas pohon. Dia memilih 4 pohon besar sebagai penyangga, menebang batang pohon di sekitarnya untuk dijadikan bahan bangunan, mengikat kayu gelondongan di antara pohon sebagai balok penyangga. Begitulah dia membangun platform tingkat pertama. Kemudian, Jordan berdiri di atasnya dan menggergaji puncak pohon dan mengupas kulit kayunya. Ini bisa mencegah hewan rakus memanjat. Ini adalah pekerjaan yang menguras kalori. Untungnya, berkat adanya makanan, Jordan berani melakukannya. Jika bukan karena gangguan Wolverine, dia tidak akan serepot ini. Dan menghabiskan energi yang berharga, meskipun Wolverine itu sudah membayarnya dengan dagingnya. Tapi secara keseluruhan, ini bukanlah pertukaran yang sepadan. Setelah selesai, dia membuat tangga dari sisa material, mulai sekarang mengambil dan menyimpan makanan. Jadi jauh lebih mudah. Waktu menunjukkan hari ke-45, sebuah perahu kecil melaju kencang. Jordan pun menjalani pemeriksaan medis pertamanya. Hasilnya sangat mengecewakan. Selama periode ini, berat badannya turun 13,5 kilo. Jika terus berlanjut, ini akan menyebabkan melemahnya kelompok otot dan penurunan kepadatan tulang. Padahal dia punya ratusan pon daging rusa, tapi hasilnya malah semakin kurus. Penyebabnya adalah daging rusa sangat rendah lemak. Energi yang dibutuhkan untuk mencernanya juga lebih banyak. Setelah berpikir, Jordan memutuskan untuk pergi ke danau. Hanya daging ikan yang bisa menyelamatkan situasinya. Dia membawa umpan buatan sendiri ke tepi danau, mengikat gulungan senar ke tongkat untuk membuat alat pancing sederhana. Sambil perlahan-lahan menggulung senar, terasa ada tarikan di kailnya. Jordan yang bersemangat segera menariknya. Saat ikan besar itu hampir sampai ke darat, detik berikutnya ikan itu merontak kuat dan lepas.
Melihat ini, hanya bisa dikatakan nasib sedang tidak berpihak, yang lebih buruk, umpan yang susah payah dibuat juga hilang untuk sesaat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Malamnya, Jordan benar-benar tidak rela. Jika dia terpaksa didiskualifikasi, dia akan ditertawakan saat pulang nanti. Waktu menunjukkan hari ke-48, dia menghitamkan kulit kelinci lalu menempelkannya pada kulit rusa yang bagus. Jordan membuat rompi untuk dirinya sendiri dan melakukan peragaan busana Arktik di depan kamera. Sejak gagal menangkap ikan, dia untuk sementara waktu tidak berharap bisa makan ikan. Untuk membalikan keadaan, dia hanya bisa menunggu untuk memasang jaring di bawah es. Sebelumnya, dia harus menemukan cara untuk mengekstrak sedikit lemak. Jadi, dia memutuskan untuk mengolah kepala rusa itu. Dia menguliti kulit luarnya dengan pisau kecil, lalu memecahkan tulangnya dengan kapak, dan mengeluarkan lidah rusa dari dalamnya. Ini dianggap sebagai makanan lezat di banyak tempat. Jordan memotongnya kecil-kecil dan merebusnya di panci. Setelah menunggu selama 49 menit, dia mendapatkan sepanci penuh lemak cair. Sisa ampasnya diangkat dan dimasukkan ke dalam kaleng. Kemudian minyak cairnya disimpan. Akan dijatah setiap hari sesuai kebutuhan. Berharap ini bisa mengatasi penurunan berat badannya. Waktu menunjukkan hari ke-50. Karena tidak ada kerjaan, Jordan berlatih nyanyian tenggorokan di camp. Sudah lama tidak melakukannya, dia tampak sedikit kaku. Setelah fajar, seperti biasa dia memeriksa gudang dagingnya. Saat dia mendengar suara berisik yang tidak menyenangkan di sekitarnya, dunianya serasa runtuh setelah melihatnya. Sisa lemak terakhirnya telah habis dimakan. Dilihat dari sisa bulu dan bekas gigitan di daging, pelakunya adalah si Wolverine rakus itu lagi. Cakar mereka bisa memanjat pohon meskipun kulitnya sudah dikupas. Tidak jelas dari mana makhluk-makhluk itu datang. Yang bisa dilakukan Jordan sekarang adalah bertahan. Dia melilitkan kawat di sekeliling batang pohon, berharap bisa menjerat kepala, kaki, atau bagian lain Wolverine itu. Dia juga mengelilingi batang pohon dengan tali parasut. Ujungnya terhubung ke kaleng minuman. Setiap gerakan sekecil apapun tidak akan luput dari perhatiannya. Waktu menunjukkan hari ke-51. Hari ini adalah ulang tahun anaknya. Jordan merasa sangat menyesal tidak bisa pulang untuk merayakannya. Sekarang, cadangan lemaknya telah habis. Sebelum mendapatkan sumber baru, dia berencana untuk bersantai demi mengurangi kehilangan energi. Jadi, dia membuat satu set kartu remi dari kulit pohon birch. Lalu dia menghibur dirinya sendiri-sendirian. Karena sudah ikut dalam tantangan ini, Jordan memang datang untuk menjadi juara. Kalau tidak, hanya akan membuang-buang waktu dan menderita sia-sia. Itu bukan hasil yang diinginkan oleh seorang petarung. Waktu berlalu hingga hari ke-63. Suhu turun hingga minus 14 derajat. Danau di lokasi Jordan akhirnya membeku. Tingkat toleransi kesalahan di lingkungan seperti ini sangat rendah. Untuk memeriksa apakah dia bisa memasang jaring di bawah es, dia membawa tongkat kayu ke danau untuk memeriksa ketebalannya. Kembali ke camp, dia bergegas membuat sebuah alat tenun. Hanya dalam beberapa belas menit saja, janggutnya sudah membeku kaku karena uap napasnya. Ini menunjukkan betapa kerasnya lingkungan di sana. Untuk memperlambat laju penurunan berat badannya, Jordan memutuskan untuk memasang jaring di bawah es. Namun ini adalah pertama kalinya dia mencoba menenun dengan tali parasut. Ini adalah pekerjaan yang sangat membosankan, mengulangi satu gerakan yang sama ratusan hingga ribuan kali. Terlebih lagi, berdiri terlalu lama di lingkungan seperti ini, hawa dingin yang menusuk tulang merambat dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Untuk mengurangi kehilangan panas, dia hanya bisa terus menambah lapisan pakaian. Dia berdiri seperti itu selama beberapa jam. Matahari akan terbenam dan jaring insangnya baru selesai separuh. Waktu menunjukkan hari ke-65. Pagi-pagi sekali, Jordan membuat sepasang papan ski salju. Baginya, ini adalah hari yang penting. Jaring insangnya tidak hanya selesai dibuat, dia juga mengikat daging rusa sebagai umpan. Semua sudah siap, dia mengenakan papan skinya dan berangkat. Ini bisa membantunya mengurangi tekanan pada permukaan es. Jika dia jatuh saat ini, yang menantinya hanyalah pengunduran diri dari kompetisi. Sementara di darat tidak ada lagi yang dia butuhkan. Dia hanya bisa menargetkan daging ikan. Setelah memilih lokasi yang bagus, dia melubangi es dengan kapak. Mengukur jarak dengan tongkat kayu, dia melubangi es yang sama di ujung lainnya. Panjang tongkatnya harus sama dengan jaring ikannya. Lalu dia memasukkan tongkat kayu itu ke dalam air dan mengeluarkannya dari ujung lain dengan kapak, agar jaring ikan tetap terbentang di bawah air. Jordan mengemas salju dari tepi danau ke dalam kantong.
dan menutup terpal di atas lubang es dengannya. Ini bisa sangat memperlambat kehilangan panas dan mencegah lubang membeku. Ini juga akan menjadi satu-satunya kesempatannya untuk mendapatkan lemak. Waktu menunjukkan hari ke-68. Karena kekurangan gizi dalam waktu lama, Jordan mulai mengalami kerontokan rambut. Tidak sulit membayangkan bagaimana kondisi kontestan lainnya. Sudah 3 hari sejak jaring ikan dipasang, dia sudah tidak sabar untuk keluar dan memeriksa situasinya. Dia tiba di lokasi dengan penuh harapan. Hasilnya tidak mengecewakannya. Detik berikutnya, dia muncul di depan kamera memegang ikan trout danau yang beku. Bagaimana cara mendeskripsikan perasaan ini? Mengatakannya sebagai bantuan yang datang di saat yang tepat sama sekali tidak berlebihan. Langsung membelah perut ikan di tempat. Karena sangat lapar, Jordan memakan sashimi usus ikan. Sudah sampai di titik genting ini. Benar-benar khawatir kalau sampai salah makan dan timbul masalah. Dan ikan ini saja bisa memenuhi cadangan lemaknya untuk 4 hari. Asalkan tidak terjadi apa-apa, $500.000 sudah pasti di tangan. Waktu memasuki hari ke-70. Saat yang lain kelaparan. Jordan sudah mewah dengan memelihara hewan peliharaan. Cerpelai ini terbiasa masuk ke dalam rumah untuk mencari makanan. Saat fajar, suhu mencapai minus 17 derajat. Lebih dingin dari yang ia perkirakan. Pada hari-hari saat dia tidak keluar, dia memakan persediaan makanannya. Sesampainya di sana, Jordan hancur lebur. Ranting di rak penyimpanannya berserakan di tanah. Di sebelahnya ada jejak kaki Wolverine. Saat itulah dia baru sadar lupa memindahkan tangganya. Membuat perangkap di sekitarnya jadi tidak berguna. Saat naik untuk memeriksa, dia mendapat pukulan telak. Daging rusanya dimakan sudahlah. Kulit ikan yang kaya lemak juga habis digerogoti. Salahkan saja persediaan makanannya yang terlalu banyak sehingga dia jadi lengah. Waktu memasuki hari ke-72, pikiran untuk pulang terus berputar di kepalanya. Jordan sudah muak dengan kondisi di mana semakin banyak makan semakin kurus. Tapi begitu teringat ratusan pon daging rusa, dia benar-benar tidak rela. Lalu dia pergi ke danau untuk memeriksa jaring insangnya. Hasilnya masih kosong melompong. Mendapat ide cemerlang, dia berpikir untuk menggunakan cahaya untuk menarik ikan. Dia menaruh umpan buatan ke dalam air. Ingin memanfaatkan sifat fototaksis hewan untuk menangkap ikan. Tak disangka, daya tembus senternya terlalu lemah. Sebelum dapat ikan, dia sudah membeku kaku. Dia hanya bisa pasrah membatalkan rencana ini. Malam hari berbaring di camp, Jordan sudah lama tidak bisa tidur. Hatinya dipenuhi penyesalan dan kekecewaan. Dulu sekali dia mengira kemenangan sudah di genggaman, namun pada akhirnya dia kehilangan lemak berulang kali. Pengalaman ini menyadarkannya akan kekurangannya dalam hal penyimpanan. Waktu memasuki hari ke-77, hanya Jordan yang tersisa. Tanpa tahu apa-apa, dia datang untuk memeriksa jaring insangnya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Menangkap seekor ikan pike besar seberat belasan pon, memberinya perasaan bangkit kembali dari ambang kematian, membawanya di punggung seolah memamerkan kekayaannya. Hal pertama yang dilakukan setiba di camp adalah memasak. Sebelumnya, dia menerima pemberitahuan pemeriksaan medis dari tim acara. Khawatir dipaksa mundur, dia sangat perlu menambah asupan lemak. Saat helikopter datang dengan cepat, Jordan masih melahap daging di campnya. Saat para kru tiba, mereka langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh padanya. Setelah selesai, saat ditanya bagaimana perasaannya, dia langsung sesumbar bisa bertahan sebulan lagi. Tak hanya persediaan makanannya yang cukup, kondisi mentalnya juga baik. Tepat pada saat itu istrinya datang dari belakang. Dengan intuisi tajam seorang pemburu, dia berbalik dan melihat istrinya yang telah lama dinanti-nantikan. Ribuan kata tak mampu mengungkapkan kebahagiaan di hatinya. Dia tak lupa menunjukkan kepala rusa hasil buruannya pada sang istri. Kemudian mereka berkeliling melihat tempat penampungannya. Memenangkan tantangan ini berarti kebebasan finansial bagi Jordan. Melalui hari-hari menyendiri ini, itu juga membuatnya lebih memahami dirinya sendiri secara mendalam. Ini adalah pembersihan bagi raga dan jiwanya. Setelah itu, dia mengemasi barang-barangnya. Dengan ini, musim ke-6 Alone berakhir dengan sempurna.